Nah, baik. Sekarang Miss akan jelaskan untuk penentuan jenis garam yang terakhir ya. Jadi yang nomor 4 ini adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ya. Jadi karena keduanya mengalami keduanya tergolong lemah ya. Jadi tidak ada kuat di sini. Jadi keduanya bisa bereaksi sama air ya, sehingga disebut dengan terhidrolisis total. Artinya kedua zat ini bisa bereaksi sama air ya. Jadi yang kemarin yang Miss jelaskan kan garam yang terhidrolisis itu adalah garam yang berasal dari asam atau basa lemah ya. Jadi karena keduanya lemah, jadi keduanya bisa bereaksi sama air ya. Nah, kemudian di sini untuk penentuan pH-nya gimana? Jadi penentuan pH-nya tidak tergantung dari molaritas lagi ya. Kalau yang garam asam sama garam basa kan masih tergantung dari molaritas ya. Akan tetapi di sini untuk yang garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu nilai pH-nya itu tergantung dari nilai Ka sama Kp ya, nilai Ka dan Kb. Nah, jika nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, maka garam tersebut tergolong garam asam dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali Ka. Kemudian kalau misalkan Ka-nya sama dengan Kb, nah berarti dia garam netral langsung. pH-nya sama dengan 7. Atau kalian boleh gunakan untuk membuktikan bahwa pH-nya benar 7. Kalian boleh menggunakan salah satu rumus ini ya. Kemudian kalau Ka-nya lebih kecil dari nilai Kb, berarti dia garam basa. Rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali Kb. Ya, sekarang lanjut aja ke contoh. Nah, untuk contoh di sini yang pertama, hitunglah pH dari 0,4 molar NH4F, Ka-nya 10 pangkat min 6 dan Kb-nya 10 pangkat min 4 ya. Nah, kita cek dulu NH4F ini dia benar nggak berasal dari asam lemah sama basa lemah. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. NH4F ini kan garam ya. Jadi kita uraikan NH4 sama F ya. NH4 dan F. Ini dia plus, ini juga min ya. Nah, sekarang yang positif kan basa, yang negatif asam. Yang positif basa berarti NH4OH dia nanti jadinya. NH4OH ini dia berasal dari basa apa? Berarti kalian bisa lihat di tabel dia tergolong dari basa lemah. Dan F di sini dia tergolong asam lemah, asalnya dari HF ya. Nah, sekarang kita buat reaksinya. NH4 plus dia bisa bereaksi sama air karena dia lemah ya. Ini kalian uraikan dulu H plus dan OH min. Jadi yang positif sama yang negatif berarti NH4OH dan sisanya H plus ya. Sedangkan F min di sini dia bereaksi sama H2O juga karena dia lemah ya. Berarti dia sama yang positif nak ya. Jadinya H-nya dulu ditulis baru F-nya. Plus sisa OH min ya. Ini tidak tulis lagi penguraian H2O-nya. Nah, sekarang di sini karena keduanya bisa bereaksi sama air sehingga ini disebut dengan terhidrolisis total. Nah, langsung aja ke rumus ya. Jadi kalian lihat, perhatikan di sini. Nilai Ka-nya 10 pangkat min 6, nilai Kb-nya 10 pangkat min 4 ya. Otomatis di sini kalian bisa lihat Kb-nya di sini lebih besar dari Ka atau Ka-nya lebih kecil dari Kb ya. Karena pangkat negatif yang angkanya besar itu selalu lebih kecil ya. Jadi Ka lebih kecil dari Kb sehingga yang kalian gunakan rumusnya adalah yang ini ya. Berarti konsentrasi OH min berarti ini tergolong garam. Masih nggak tulis di sini ya karena dia tergantung dari Ka sama Kb. Berarti ini garam basa. Berarti konsentrasi OH min sama dengan akar Kw per Ka kali Kb.
Berarti akar KW-nya 10 min 14 dibagi KA-nya 10 min 6 dikali 10 min 4. Berarti akar ini dulu dijumlahkan boleh. Min 14 ditambah min 4 jadinya min 18. Kemudian dikurangi pangkatnya dengan min 6. Berarti min 12. 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 10 min 6. Ya. Kemudian POH sama dengan min log 10 pangkat min 6. Berarti 6. PH sama dengan 14 dikurangi 6. Hasilnya 8. Sudah, silakan dipahami. Nanti jika ada pertanyaan, ya boleh ditanyakan ya di grup. Ini lagi satu nak ya. Jadi lagi satu ini dia pH campuran, tapi dia asal garamnya masih asam lemah basa lemah. Nah sekarang HCN ini asam lemah. Kalian bisa lihat di daftar ya. AgOH di sini basa lemah. Jadi dia asalnya dari asam lemah sama basa lemah. Berarti ini dia sudah pasti terhidrolisis total. Ya. Keduanya bisa bereaksi sama air ya. Nah sekarang kita lihat nilai Ka sama Kb. Pada soal ini nilai Ka-nya juga sama seperti soal sebelumnya, lebih kecil dari nilai Kb. Ya, sehingga dia digolongkan ke dalam garam basa. Nah, berarti konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali Kb. Berarti akar 10 min 14 dibagi 10 min 8 dikali 10 min 5. Berarti akar, nah ini dijumlahkan jadinya 10 pangkat min 19 dibagi 10 pangkat min 8. Hasilnya adalah 10 pangkat min 11. Berarti dibagi 2 ya pangkatnya, berarti 5,5. Berarti POH sama dengan min log 10 pangkat min 5,5. Berarti sama dengan 5,5. Kemudian pH sama dengan 14 dikurangi 5,5. Itu hasilnya 8,5. Selesai. Ya, jadi seperti itu. Lebih kalau penentuan jenis garam ini lebih mudah ya ketimbang yang penentuan jenis garam asam sama garam basa yang salah satu garamnya itu sifatnya kuat ya. Ini lebih sedikit gampang. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup.